Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk Ibu Lailatul Qadariyah dan juga Bapak Bernantia Erlangga selaku dosen pengampu mata kuliah Asas Teknik Kimia 2 untuk kelas A. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Ilham Muzaki Akmal dengan NRP 5008221094. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fika Kamali dengan NRP 5008-221-062. Baik, baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rifat Fadli Masun dengan NRP 5082212004. Di sini kami hendak mempresentasikan hasil pengerjaan kami mengenai tugas kelompok Aspen HISIS dan juga Aspen Plus yang telah diberikan. Baik, berikut ini merupakan problem atau permasalahan yang sudah diberikan mengenai suatu power plant, di mana kami sebagai mahasiswa diminta untuk menghitung berapa massa air, mass rate air yang diperlukan dalam cycle power plant ini untuk menghasilkan energi listrik sebesar 100 megawatt. Perhitungan pertama yang akan kami lakukan adalah menggunakan Excel. Nah, di sini pada soal diminta untuk mencari berapa massa air yang disirkulasi untuk menghasilkan energi sebesar 100 megawatt. Kita langsung ke Excel-nya. Oke. Nah, untuk electric energy sendiri dalam satuan megawatt merupakan energi yang dihasilkan dari proses penggerakan turbin oleh steam, di mana steam yang masuk itu merupakan steam yang berasal dari superheater, sehingga steam di sini itu merupakan superheated steam pada suhu 550 Fahrenheit dan juga tekanan 250 C absolut, serta dia akan keluar pada stream 5 pada kondisi tekanan 40 PSI absolut. Sehingga dari penggerakan turbin oleh steam yang lewat tadi itu akan dihasilkan energi. Nah, ketika kita meninjau energi yang dihasilkan dari proses turbin ini dan juga berapa kebutuhan mass rate-nya, maka kita bisa melakukan peninjauan atau kita bisa meninjau dari sisi turbinnya saja. Sehingga tinjauan kita untuk pengerjaan untuk problem A yang mencari mass rate itu kita meninjau pada turbin. Setelah itu kita dapat mencari berapa kebutuhan mass rate yang dibutuhkan, mass rate dari steam yang masuk dan juga keluar, dan itu sama. Kita menggunakan perhitungan untuk mencari energi dari turbin, di mana energi yang dihasilkan dari turbin itu merupakan perkalian dari mass rate steam dikalikan dengan entalpi spesifik steam yang masuk ke turbin dikurangi dengan entalpi spesifik steam yang keluar dari turbin. Maka kita dapat meninjau turbin dan kita dapat menuliskan eh, beberapa data yang kita perlukan untuk melakukan perhitungan. Seperti yang tertera pada layar, eh, warna background hijau merupakan variabel yang sudah diketahui, given value, yang mana pada stream 4 kita sudah diketahui superheated steam yang memiliki temperatur 550 Fahrenheit serta memiliki tekanan 250 PSI absolut. Sedangkan untuk stream 5-nya sendiri diketahui tekanan yang dimiliki oleh steam yang pada stream 5 itu itu bernilai 40 PSI absolut. Sehingga kita dapat menghitung
berapa spesifik entalpi yang ada pada stream 4 dan juga stream 5 yang akan kita lakukan untuk perhitungan mencari mass rate itu sendiri. Kita dapat mencarinya menggunakan stream table yang ada pada internet. Stream table. Ini merupakan website stream table yang kalau mau kami gunakan. Yang pertama untuk stream 4 kita meninjau pada separated steam. Maaf, untuk stream 4 itu adalah superheated steam. Lalu sesuai yang diketahui pada soal, di sini tuh diketahui tekanan dari superheated steam-nya sendiri itu adalah 250 PSI absolut. Serta eh, temperaturnya itu adalah 550 Fahrenheit. Sehingga ketika kita calculate, maka akan tersedia data berapa spesifik enthalpy of superheated steam. Yang mana pada steam table ini ditunjukkan dengan nilai 1291,81 BTU per LB. Sehingga kita masukkan saja, steam 4 itu merupakan 1291,81 BTU per LB. Lalu untuk stream 5, dengan menggunakan website yang sama, kita menggunakan saturated steam by high pressure. Karena yang diketahui pada soal adalah, nilai untuk tekanannya, tekanan saturated steam-nya. Diketahui tekanan saturated steam adalah 40 PSI absolut, sehingga calculate, maka akan diketahui nilai specific enthalpy of saturated steam dengan nilai 1170,05. Di sini juga sekaligus diketahui berapa suhu pada stream 5 yang tidak diketahui tadi. Kita juga dapat menuliskannya, maka specific enthalpy-nya itu senilai 1170,05 dan suhunya tadi diketahui juga 267,24. Nah, untuk perhitungan energi listrik, seperti yang sudah saya yang sudah saya katakan sebelumnya, energi listrik atau power yang dihasilkan oleh turbin itu merupakan perkalian dari mass rate steam dikali dengan entalpi masuk dikurangi dengan entalpi spesifik entalpi keluar. Atau yang pada problem yang telah diberikan, entalpi masuk itu merupakan entalpi untuk stream 4 dan spesifik entalpi yang keluar itu merupakan entalpi untuk stream 5. Sehingga berdasarkan rumus perhitungan yang telah kita ketahui, maka kita bisa mengetahui berapa mass rate yang akan dibutuhkan. Karena di sini kita telah diketahui juga berapa energi listrik yang telah dihasilkan, yaitu 100 megawatt. Maka kita dapat menuliskan data-datanya. Jadi massa yang dibutuhkan, mass rate yang dibutuhkan adalah LB per hour. Lalu ada power dalam BTU per hour. Karena spesifik enthalpy yang diketahui ini satuannya BTU per LB. Lalu ada konversi power MW. Lalu ada power yang dibutuhkan dalam MW. Nah, kita dapat menuliskan saja power yang dibutuhkan dalam megawatt ini sesuai dalam soal adalah 100 megawatt. Nah, konsep dari perhitungan kita akan menggunakan Goal-Seek pada Excel. Menggunakan data analisis berupa Goal-Seek, yang mana kita sudah diketahui berapa nilai dari power, ini power yang dihasilkan dalam MW. Nah, kita dalam soal sudah diketahui berapa power yang dihasilkan turbin. Di sini kita menggunakan asumsi bahwa turbin itu bekerja memiliki efisiensi 100%. Sehingga dengan asumsi tersebut kita dapat melakukan perhitungan untuk mencari berapa mass rate steam yang dibutuhkan dengan mudah. Karena jikalau ada efisiensi
berupa efisiensi isentropik, maka perhitungannya nanti akan lumayan rumit karena kita perlu untuk menghitung berapa entalpi keluar isentropik, yang mana itu kembali lagi ke mata kuliah termo 1. Kemudian kita dapat memasukkan saja trial untuk masanya. Misal kita akan men-trial dengan nilai 1000 lb per hour. Nah, power di sini kita bisa langsung memasukkan saja seperti yang tertera di rumus, yaitu mass rate kita kalikan dengan entalpi stream 4, spesifik entalpi stream 4 dikurangi dengan spesifik entalpi untuk stream 5. Nah, di sini dihasilkan power yaitu pada BTU per hour itu merupakan 121.760 BTU per hour. Kemudian untuk mempermudah perhitungan, di sini saya akan melakukan konversi dari data yang telah saya telusuri tadi eh, di internet. Sesuai dari perhitungan konversi yang ada pada internet, 1 BTU per hour itu sama dengan 0,29307 Joule per second, yang mana Joule per second itu akan sama dengan watt, sehingga apabila kita mencari megawatt, maka dari watt ini tinggal kita kalikan dengan 10 pangkat minus 6. Sehingga diperoleh nilai konversi 1 BTU per hour itu sama nilainya dengan 2,9307 kali 10 pangkat min 7 megawatt. Sehingga kita akan mengkonversi power yang kita hasilkan pada satuan megawatt. Kita kalikan saja 121.760 ini dengan konversinya. Maka akan diperoleh nilai power yang dihasilkan adalah 0,035684. Itu untuk mass rate senilai 1000 lb per hour. Nah, tujuan kita kan untuk menghasilkan energi listrik pada hasil sebesar 1000 megawatt, 100 megawatt, maaf. Ya, 100 megawatt. Maka kita dapat melakukan perhitungan Gaussian, yang mana kita dapat menulis nilai selisihnya atau error dengan mengurangkan nilai power yang dihasilkan sesungguhnya yaitu 100, yang dihasilkan pada soal yaitu 100, kita kurangi dengan power yang kita dapatkan dari hasil perhitungan trial. Nah, dari nilai ini merupakan selisih, sehingga kita ingin menghasilkan power yang dihasilkan pada hasil perhitungan trial ini dengan nilai 100, sehingga selisih atau error ini kita set menjadi nilai 0 pada perhitungan data analisis, what if analysis. Set cell-nya merupakan error ini menjadi value 0, kemudian dengan nilai changing cell-nya adalah massa dalam LP per hour. Oke, setelah dihasilkan setelah digosik, ini merupakan mass rate dari steam yang kita butuhkan untuk menghasilkan 3,41 kali 10 pangkat 8 BTU per hour atau 100 megawatt sesuai yang ada pada soal. Sehingga kesimpulannya dari perhitungan Excel didapatkan mass rate steam yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi listrik keluaran pada turbin sebesar 100 megawatt itu merupakan sebesar 2.802.360 lb per jam. Untuk perhitungan Aspen Plus dan juga Aspen Basis dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan persoalan yang diberikan menggunakan software Aspen HYSYS. Untuk yang pertama, kita masukkan komponen yang kita pakai. Komponen yang dipakai pada soal adalah air. Kemudian kita pilih fruit package. Kita gunakan Peng Robinson. Dan kemudian kita bisa melakukan simulasi. Kita masukkan streamnya.
Kita masukkan boiler 1. Kita masukkan inletnya dengan onlet. Energi yang digunakan Q1. Untuk parameter, kita masuk ke bagian worksheet terlebih dahulu. Untuk suhu masuk stream 1 sebesar 65 derajat Fahrenheit dengan tekanan 250 PSIA. Untuk stream 2, tekanannya sama 250 PSIA. Kemudian untuk komposisi, kita komposisi diisi 1, kita pilih mass fraction. Kemudian karena pada aliran 2 berupa kondisi saturated steam, sehingga fraksi vapornya sama dengan 1, kita gunakan molar flow trial sebesar 100 lbmol per hours. Kemudian kita masukkan boiler yang kedua. Terlebih dahulu kita setting penamaan streamnya sesuai dengan soal. Kita masukkan inlet pada boiler yang kedua, aliran 3, untuk outlet aliran 4 dengan energi Q2. Kita ketahui bahwa suhu keluar dari superheater sebesar 550 derajat Fahrenheit dengan tekanan 250 PSIA. Kemudian setelah keluar dari superheater, akan masuk kepada turbin, kita akan gunakan expander. Kita masukkan streamnya dengan inletnya stream 4, dengan outlet stream 5 dengan energi E. Kita masukkan parameternya di mana aliran keluar expander memiliki tekanan 40 PSIA. Setelah keluar expander, air akan didinginkan menggunakan cooler. Kita masukkan inlet cooler, outlet cooler dengan aliran 6 dengan energi Q3. Di soal diketahui setelah keluar dari cooler, saturated liquid memiliki suhu 65 derajat Fahrenheit. Kita set pada worksheet. Kemudian setelah
Didinginkan, air akan dipompa menggunakan pump 1. Kita set aliran masuk dari pump 1 dengan inlet aliran 6 dengan outlet aliran 1. Energi yang digunakan W1. Diketahui tekanan yang keluar pada pompa memiliki tekanan 1 atmosfer. Kita set pada worksheet. Setelah itu, aliran 1 akan dipompa lagi menggunakan pompa 2. Kita set alirannya, inletnya berupa aliran 1 dengan outlet. Kita gunakan R dengan energi W2. Oke, selanjutnya setelah kita masukkan variabel R di outlet, kita masuk ke worksheet, kita set untuk suhu yang diketahui pada soal berupa tekanan keluar dari pompa sebesar 250 PSIA. Setelah itu kita input recycle. Kita masukkan aliran masuk dari recycle berupa R dengan outlet aliran 2. Setelah itu kita cek energi yang dihasilkan pada turbin, didapat energi yang dihasilkan pada turbin sebesar 2,29 pangkat 10 pangkat 5 kilojoule per hours. Nah, ini belum mencapai target, di mana target yang dicapai adalah 100 megawatt. Maka kita lakukan adjust dengan adjusted variable berupa aliran 2 molar flow dengan target variabel berupa E dengan head flow. Selanjutnya, target yang kita inginkan pada soal adalah 100, satuannya megawatt. Kita cek parameter terlebih dahulu, kita masukkan iterasi sebanyak 1000, atau bisa lebih banyak, atau 10.000. Setelah itu, kita start. Kita tunggu sampai oke, sudah konvergen. Kita cek di stream E, energi yang dihasilkan sudah sesuai, di mana 3,6 kali 10,8 kilojoule per hour ini sama dengan 100 megawatt. Kita cek mass rate yang dibutuhkan pada aliran 2. Ternyata untuk mencapai 100 megawatt, kita membutuhkan mass flow sebesar 2,832 kali 10 pangkat 6. Untuk persoalan A, kita sudah dapat menyelesaikannya, sehingga kita langsung saja masuk ke persoalan B. Baik, selanjutnya kita akan melihat neraca massa dan energi dari rangkaian sistem yang kita telah buat. Kita masukkan spreadsheet dengan aliran stream, kemudian kita edit data apa saja yang ingin kita ketahui. Yang pertama, kita masukkan T saturation, kemudian DT, kemudian T superheated,
Kemudian energi tadi ada Q1, Q2, Q3, W1, W2, dan E. Kita masukkan T1 dengan nilai T1 ini, kita impor variabelnya berupa stream 7, kita pilih temperatur. Kemudian untuk delta T perubahan suhunya sebesar 100. Kemudian T superheated ini hasil penjumlahan dari T saturation ditambah dengan delta T. Kita masukkan persamaannya. Kemudian untuk Q1 kita impor dari nilai Q1 berupa heat flow. Kemudian untuk Q2 kita juga import nilai variabel Q2, heat flow juga. Untuk Q3 juga seperti Q1 dan Q2. Untuk W1 juga sama. Dan yang terakhir untuk energi yang dihasilkan, kemudian kita lakukan set. Yang di set ini target variabelnya adalah pada stream 7 berupa suhu atau temperatur. Untuk objeknya berupa aliran 3. Setelah kita set, kita tampilkan tabel neraca massa dan energinya. Nah, di sini dapat kita ketahui material stream, komposisi dan juga energi stream pada sistem yang kita buat pada basis. Baik, untuk bagian selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan B di mana kita akan melakukan study case. Untuk itu kita add terlebih dahulu variabel, kita pilih karena aliran 3 merupakan superheated steam, kita pilih pressure, kita add. Kemudian untuk variabel dependennya ada Q1, heat flow, kemudian Q2, heat flow juga, kemudian Q3, heat flow juga, kemudian W1, kemudian W2, dan yang terakhir adalah elektrik. Setelah itu kita set terlebih dahulu tekanan yang digunakan. Tekanan yang divariasikan antara 50 sampai 500
bar. Namun saya akan memilih 75 bar sampai 175 bar dengan jumlah titik 100 titik. Kemudian kita run. Setelah itu kita lihat hasil dan juga plotnya. Pada plot pada plot Q1 versus tekanan dapat dilihat bahwa semakin naik tekanannya maka nilai Q1 akan semakin turun. Untuk variabel Q2 dapat kita lihat bahwa semakin tinggi tekanan yang digunakan maka nilai dari Q2 juga akan semakin naik. Untuk Q3 semakin besar tekanannya maka nilai dari Q3 akan semakin kecil. Untuk W1 di sini W1 konstan terhadap kenaikan tekanan. Untuk W2 juga sama dengan W1 di mana nilai W akan konstan terhadap perubahan tekanan. Dan yang terakhir adalah electrical energy atau energi yang dihasilkan turbin di mana ketika tekanannya diperbesar maka energi yang dihasilkan turbin juga akan semakin besar. Sekian pembahasan dari Statigas, lanjut pada pembahasan simulasi dengan Aspen Plus. Ya, baik, selanjutnya kita akan mencoba mensimulasikan persoalan yang diberikan menggunakan software Aspen Plus. Oke, untuk yang pertama itu kita lakukan perubahan pada setup. Untuk unitnya kita ubah ke English. Dengan valid path-nya kita ubah ke vapor liquid karena pada persoalan tersebut hanya mempermasalahkan fase vapor dan liquid. Selanjutnya masuk ke komponen. Karena komponen yang digunakan yaitu hanya berupa komponen air yaitu H2O. Nah, kita masukkan satu komponen. Selanjutnya itu pada metode kita gunakan metode filternya itu berupa water. Dan untuk base metodenya kita gunakan IAPWS 95 yang mana selanjutnya akan terisi otomatis untuk kolom lainnya. Setelah dimasukkan base method yang digunakan, kita dapat langsung masuk ke simulasinya. Nah, pada simulasi ini kita coba masukkan semua komponen-komponen yang digunakan, seperti heaternya, heater 1, heater 2, dan juga kondenser. Lalu kita masukkan reaktornya, eh, turbinnya, turbin 1, juga ada pump 1 dan pump 2. Selanjutnya kita coba ubah namanya biar untuk mempermudah data. Ini adalah heater. Kita ubah ke sini. Ini adalah super heater. Di sini adalah turbin. Kita geser. Lalu ke sini adalah kondensor. Ini adalah pump 2. Selanjutnya kita coba untuk menghubungkan semua data yang ada. Pertama ke sini 1, kita berikan angka 2, sistem ke-3, sistem keempat kita hubungkan. Nah, cara jauh. Ya, setelah itu kita coba masukkan data-data yang diberikan, yaitu pada heater kita inputkan nilainya. Untuk nilainya itu berada pada tekanan 250 PSIA dengan suhunya yaitu itu berada pada 65 derajat Fahrenheit. Derajat Fahrenheit.
Setelah terisi, sudah centang, kita masuk ke superheaternya. Pada superheater ini kita coba setting di bagian suhunya yaitu 550 eh, 550 Fahrenheit dengan tekanannya masih sama yaitu 250 PSI. Setelah centang, oke, kita masuk ke turbin. Pada turbin kita pilih opsi turbin dengan tipe yang digunakan yaitu isentropik. Nah, dari turbin ini kita diharapkan pada discharge pressure-nya, pressure keluarannya itu berada pada tekanan 40 PSI. Dengan efisiensinya kita gunakan efisiensi default yaitu 0,72. Dengan mekanikalnya secara default adalah 1. Oke, sudah selanjutnya lanjut ke kondensor. Kondensor kita masukkan untuk pada kondensor ini kita akan tekanan 1 atm dengan suhu 65 derajat Fahrenheit. 65 derajat Fahrenheit 1 atm. Selanjutnya setelah diisi pada kondensor, kita akan lanjut ke setting pada pump kedua. Itu pada model pump di saat temperaturnya kita ingin berada pada 1 atm. 1 atm. Pump efisiensinya kita coba bernilai 1. Mari kita cross check dulu. Selanjutnya kita coba setting pada pump pertama. Pada pump ini diharapkan discharge pressure-nya itu berada pada 250 PSI dengan efisiensi pumpnya 1. Nah, dan data selanjutnya yang diperlukan yaitu berupa flow rate-nya. Kita masukkan ke stream 7 atau mungkin kita ubah menjadi stream 1 biar lebih mempermudah. Kita masukkan nilainya yaitu pada basis ini mol 100 mol. Mol per jam dengan komposisinya yaitu berada masuk fraction 1 dengan tekanan pressure-nya itu berada pada 1 atm dan suhunya pada 65. Setelah terisi semua, kita coba untuk melakukan running. Ada proses yang telah disetting. Nah, kita cek pada bagian turbin, bagian result. Di mana pada network yang diperlukan ini, kita ubah ke dalam MW. Ternyata power yang dibutuhkan itu belum memenuhi yang diinginkan di persoalan. Jadi, maka kita perlu untuk melakukan goal-seek. Untuk melakukan goal-seek, kita dapat melakukannya dengan menginput pada flow sheet option ini. Pada bagian design spec. Kita yuk goal-seek. Nah, kita kasih nama bebas goal.
Pada goalseek ini yang kita inginkan, data yang kita inginkan itu berada pada turbinnya, yaitu kita setting pada blok variabel, yaitu pada turbin dengan variabel yang kita inginkan, yaitu network, itu berada pada satuan MW. Terus spesifikasinya kita tulis sesuai pada variabel sini. Kita tulis goalseek. Oke, dengan target yang kita inginkan itu adalah 100 MW, maka kita tulis minus 100 di sini. Dengan toleransi kita gunakan 0,01. Pada vary ini, selanjutnya kita manipulasikan data yaitu berupa flow. Ya, kita lanjutkan pada mole flow dengan stream yang kita inginkan. Itu eh, yang kita ingin ubah itu berada pada stream 4, stream yang ke arah turbin. Stream 4 dengan substreamnya mix, komponen yang diinginkan ada H2O. Untuk lowernya kita pilih 1, dan untuk uppernya kita bisa berikan nilai yang cukup tinggi. Oke, sudah kita bisa eh, lakukan running lagi. Sudah diperoleh, kita coba cek pada bagian turbin apakah energi yang diperlukan itu sudah sesuai seperti yang diinginkan soal. Nah, pada persoalan kali ini sudah diperoleh bahwa energi yang dihasilkan itu sudah minus minus 100 megawatt. Nah, selanjutnya untuk persoalan selanjutnya itu kita ingin mencoba untuk menguji apakah berapakah kebutuhan energi boiler, cooling water, dan energi yang dihasilkan dengan range 50 sampai 500 bar. Nah, untuk study case-nya kita dapat lakukannya di model analisis tool, bagian sensitivity. Kita coba new, kita tulis study case. Kita new study case 1 dengan tipe variabelnya yaitu adalah block variable. Dengan yang kita manipulasikan variabelnya yaitu berada pada superheaternya, dan variabelnya yaitu berupa pressure. Kita coba sesuaikan satuannya yaitu berada pada bar, dan yang kita inginkan pada rentang itu berada pada 50 sampai 500. Nah, kita coba gunakan 50 bar sampai 200 bar. Bas, dengan number of poinnya kita coba gunakan 50. Setelah diperoleh pada define ini, kita masukkan data-data yang mau kita ketahui. Itu yang pertama Q1, tambahkan lagi Q2, Q3 yang berada pada cooling, work pada pump 1, dan juga work pada pump 2, serta elektrik pada turbin. Nah, pada Q1, kita pilih kategori blok untuk tipenya yaitu blok variabel. Itu blok Q1 itu berada pada heater dengan variabel yang diinginkan yaitu net duty dengan satuannya unitnya yaitu berupa MW. Selanjutnya kita setting pada Q2 yaitu pada superheaternya, yaitu kita pilih blok variabel superheater, variabelnya itu berupa net duty dan satuannya berupa MW. Selanjutnya pada Q3 pilih blok, terus tipenya blok variabel. Q3 itu berada pada kondensor,
variabel yang diinginkan itu net duty dan satuannya adalah megawatt. Kita coba lanjutkan pada W1, satu kategori blok, tipenya itu berada pada blok variabel, bloknya itu pada pump 1 dengan variabel yang diinginkan itu berupa network, network usaha. Lalu unitnya adalah MW. Sudah, hal yang sama kita lakukan pada W2. Tipenya blok variabel, bloknya pada pump 2, variabelnya berupa net duty, benar, net duty, network maksud saya. Sudah, dan terakhir itu adalah pada elektriknya. Kita pilih blok, bagian blok variabel, bagian blok pada turbin dengan variabelnya itu adalah network, network, dan pada unitnya adalah MW. Setelah terisi semua, kita masuk ke dalam tabulate. Tabulate ini kita tinggal mengklik pada fill variabel. Setelah 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 terisi semua, karena kita telah melakukan goal seek, maka kita dapat mematikan fitur goal seek yang telah kita lakukan. Lalu selanjutnya kita balik ke main flow sheet. Nah, pada superheater ini kita ubah pada temperaturnya, degree of superheatingnya. Kita tambahkan yaitu perubahannya yang kita inginkan yaitu 100 Fahrenheit. Setelah itu kita coba untuk merun pada simulasinya. Kita tunggu prosesnya dan diperoleh hasilnya. Maka kita coba untuk melihat hasil yang kita peroleh, result summary, tim. Berikut ini adalah data-data yang diperoleh. Mas flow-nya kita kira-kira dihasilkan nilai yang sama, itu ada 2,959 atau 1 kali 10 pangkat 6. Ada data temperatur, pressure, dan juga lain-lainnya. Untuk grafiknya sendiri, kita dapat melihatnya pada study case di bagian result. Di bagian result ini, kita pilih pada result curve. Di result curve, kita select all, tanpa memilih yang vary ini. Sehingga diperoleh grafiknya adalah sebagai berikut. Nah, pada grafik ini terlihat bahwa nilai eh, nilai Q1 yaitu panas, Q pada heater itu memiliki nilai yang konstan dengan peningkatan pressure yang digunakan. Begitupun juga terjadi pada nilai W1. Nilai elektrik yang dihasilkan itu dengan seiring bertambahnya pressure, itu nilai yang dihasilkan semakin besar elektrik yang dihasilkan. Untuk selanjutnya pada Q2, panas pada Q2 pada superheater itu mengalami peningkatan nilainya, yaitu tertinggi pada 1080,383. Selanjutnya mengalami penurunan sampai batas terakhir. Dan selanjutnya untuk variabel Q3 yaitu yang berada pada kondensor itu mengalami penurunan pada nilainya, peningkatan pada nilainya dari ini minus 935 menjadi
peningkatannya 867. Mungkin itu dapat kami sampaikan pada simulasi Aspen Plus ini. Oke, baik. Setelah dilakukan perhitungan dan simulasi menggunakan Excel dan Aspen Plus serta Aspen HYSYS, maka dapat disimpulkan yaitu eh, menggunakan Excel, perhitungan Excel diperoleh bahwa massa yang mass rate yang diperoleh itu sebesar 2,8 kali 10 pangkat 6 di sini. Sedangkan menggunakan Aspen HYSYS itu diperoleh nilainya berada pada nilai mass flow-nya 2,8 kali 10 pangkat 6. Sedangkan menggunakan Aspen Plus itu diperoleh nilainya yaitu berada pada nilai 2,95 kali 10 pangkat 6. Perbedaan nilai ini dipengaruhi terhadap perbedaan efisiensi yang digunakan. Pada perhitungan Excel itu menggunakan efisiensi sebesar 100%. Sedangkan pada Aspen HYSYS itu menggunakan efisiensi 75% dan pada Aspen Plus itu menggunakan efisiensi 72%. Dari nilai-nilai tersebut itu menunjukkan bahwa eh, semakin tinggi tekanan yang digunakan, maka akan semakin besar daya pada turbin yang dihasilkan. Selain itu, semakin tinggi efisiensi yang digunakan, maka akan semakin rendah mass rate yang dihasilkan. Hal ini terjadi karena semakin tinggi efisiensi, maka menyebabkan massa yang diperlukan akan semakin besar untuk melakukan proses, sehingga mass flow yang dihasilkan semakin berkurang. Seperti yang terlihat dengan menggunakan Aspen HYSYS itu diperoleh grafik Q1 seperti ini menurun, Q2 mengalami penaikan, Q3 mengalami penurunan. Untuk W1 pada pump 1 dan pump 2 itu mengalami nilai yang konstan, grafik yang konstan, dan pada elektriknya mengalami peningkatan nih, cukup linear. Sedangkan pada Aspen Plus itu juga mengalami hal yang sama, di mana pada W1 dan W2, pada pump 1 dan pump 2 itu mengalami nilai yang konstan. Perbedaan nilainya itu berada pada grafik eh, daya yang dihasilkan, di mana daya yang dihasilkan itu di grafik semakin menurun, yang mana ini menunjukkan bahwa daya yang dihasilkan akan semakin besar. Mungkin begitu yang dapat kami sampaikan atas presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.